hati kami. Pulihkan hatiku, Ya Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Saya dan jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di pagi yang indah ini Tuhan kami datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Kerinduan kami hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Biar Engkau hadir dan bertakhta di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau urapi setiap hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biar pengurapan Allah Roh Kudus boleh menjadi bagian mereka semua Tuhan. Kami semua yang hadir juga Tuhan. Biar kami semua dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami memiliki fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Segala strategi iblis kuasa kegelapan coba-coba mengganggu jalan ibadah ini Tuhan, satu hati kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami hanya mengundang Roh Allah hadir di tempat ini, menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami siap beribadah kepada-Mu, kami akan buka dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan yang ku hadapi bersama Yesus. Bersamaku hari-hari ku lalui. Saudara jemaat bangkit. Amin. Mari kita bersama berjuang bersama Yesus. Amin. Kita mau tinggikan panji Tuhan siang hari ini. Haleluya. Mari bersama kita berjuang terus bagai utusan Kristus. Kristus panglima kita yang gagah, kuat dan mulia. Kuasa iblis Tuhan sudah hancurkan, siapa yang bisa lawan? Mari bersehati kita tinggikan hati salib Tuhan. Mari bersama, haleluya. Mari bersama kita berjuang terus sebagai utusan Kristus. Kristus yang panglima kita yang gagah, kuat dan mulia. Kuasa iblis Tuhan sudah hancurkan, siapa yang bisa lawan? Mari bersehati kita tinggikan hati salib Tuhan. Tinggikan salibnya, bendera kemenanganku. Bersama Tuhan obatkan, tinggikan salibku. Mari bersama, haleluya. Mari bersama kita berjuang terus sebagai utusan Kristus. Kristus yang panglima kita yang gagah, kuat dan mulia. Kuasa iblis Tuhan sudah hancurkan. Amin. Siapa yang bisa? Haleluya. Haleluya. Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus akan kembali, juru selamat umat manusia.
Kami percaya Tuhan. Dia sanggup. Amin. Haleluya. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Kami percaya Tuhan. Yesus sanggup. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Katakan dengan iman, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Haleluya, 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 Yesus. Beri kami keseriusan hati untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Agar setiap Tuhan, firman yang kami dengar, itu boleh menjadi kekuatan baru bagi kami. Itu boleh menjadi jawaban baru dalam kehidupan permasalahan kami. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini, siang hari ini, karena kita boleh rasakan lawatan Tuhan. Kita dijamu oleh Tuhan lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Yesus. Puji Tuhan. Dia baik sekali buat kita semua. Mari kita buka kitab kita dalam Mazmur 149 ayatnya yang ke-6. Mazmur 149 ayatnya yang ke-6. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya baca buat kita semua Mazmur 149 ayat 6. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka. Puji Tuhan. Sekali lagi saya baca ayat ini. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka. Ayat ini jelas tersirat, saudara, bahwa yang dimaksud di sini setiap orang percaya, setiap anak Tuhan itu harus memiliki dua kekuatan. Kekuatan pujian penyembahan dan kekuatan firman. Yang dimaksud dengan pedang bermata dua di sini adalah firman Allah itu sendiri. Nah, saudaraku yang kekasih, kenapa pemazmur berkata biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan. Kita tahu kerongkongan yang mana ya? Kerongkongan itu bukan ini, saudara, bukan. Apalagi ini, kerongkongan di sini. Kerongkongan di mana suara dikeluarkan, di mana kita mengeluarkan suara. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau saya perhatikan ayat ini, saudara, Tuhan punya kerinduan setiap orang percaya itu tahu memuji Tuhan. Amin. Tahu menyembah Tuhan. Tahu memuji dan menyembah Tuhan bukan berarti suaranya harus bagus sekali. Tidak. Bukan itu. Tetapi yang bisa memuji Tuhan dari hati, yang bisa menyembah Tuhan dari hati, yang mengagungkan Tuhan, yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, karena memang tugas kita adalah memuji Tuhan. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan bilang kepada Musa, bawa mereka ke sana untuk mengadakan perayaan, untuk menyembah Tuhan di sana, mempersembahkan korban di sana. Saudara, dan itu yang dikatakan oleh Musa kepada Firaun, saya akan membawa bangsa ini untuk menyembah Tuhan di gunung sana. Tujuan Tuhan menciptakan kita juga supaya kita menyembah Tuhan. Makanya ada ayat bilang, kalau mereka tidak menyembah Tuhan, Tuhan bisa jadikan batu-batu ini untuk memuji Tuhan. Nah, kita yang punya kerongkongan, yang punya tenggorokan, mari kita menjadi penyembah dan pemuji Tuhan. Haleluya.
Yohanes 4 ayat 23-24 Tuhan Yesus berkata bahwa saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar itu akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah yang benar yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kita harus memuji Tuhan. Pakai mulut kita, pakai tenggorokan kita menyembah Tuhan. Jangan sampai yang terjadi saudara datang di gereja, tenggorokanmu, mulutmu, lidahmu engkau pakai memuji Tuhan, tapi di luar sana tenggorokan, mulut dan lidahmu engkau memaki-maki orang, fitnah orang, ceritakan orang dan lain-lain. Bukan itu maksudnya. Makanya pemazmur bilang biarlah pujian penguat Allah harus memang ada dalam kerongkongan kita. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Pedang bermata dua di sini firman Tuhan. Coba saudara bandingkan dengan Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12. Ibrani 4 ayat 12 berkata begini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Kita harus punya firman saudara. Tidak cukup saudara kita juga memuji Tuhan, tapi kita harus mempunyai firman Tuhan. Ini dua hal yang sangat penting untuk perjalanan kekristenan kita. Ini dua hal yang sangat luar biasa dalam perjalanan iman kita saudara. Kita butuh memuji Tuhan, kita butuh menyembah Tuhan. Tapi kita juga butuh firman. Makanya jangan anggap remeh pujian penyembahan. Biasanya lagu itu mempengaruhi hati. Coba kalau saudara nyanyi lagu-lagu rohaye, bukan lagu rohani. Lawan lagu rohani itu lagu rohaye. Coba saudara lihat, kalau lagi sedih, dia nyanyi lagu rohaye, bisa sampai menangis. Kalau rumah tangga lagi kacau, dia bosan dengan pasangannya, dia bilang, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku, umurnya 80. Tapi kalau kita menyanyi lagu rohani, kita menyanyi lagu-lagu yang mengagungkan nama Tuhan, inilah yang akan membuat musuh di sekeliling kita kalah. Sebentar kita akan lihat betapa kuasa pujian penyembahan itu luar biasa saudara. Minggu lalu kita dengar khotbah Pendeta Stephen bilang, tembok Yeriko itu cuma dikelilingi dengan pujian penyembahan. Mereka mulai menaikkan sangkakala, mereka mulai memuji Tuhan, mereka keliling tembok Yeriko 7 kali dan hari yang ke-7 mereka keliling 7 kali. Dan luar biasa tembok itu bisa hancur, bisa roboh cuma karena pujian. Saya juga percaya semua tembok masalah kita akan mampu dirumpuhkan hanya dengan pujian ucapan syukur kepada Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, selain itu kita butuh firman. Firman Tuhan berkata sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Firman Tuhan ini pedang roh, kita harus punya pedang roh. Dalam Efesus pasal 6, Paulus menjelaskan tentang perlengkapan senjata perang. Salah satunya adalah pedang roh. Pedang roh ini untuk mematahkan semua tipu daya iblis. Saya mau beritahu kepada kita siang hari ini bahwa kita ini punya musuh Bapak Ibu. Sering saya bilang ini. Orang percaya itu punya musuh. Tetapi firman Tuhan bilang musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita bukan manusia. Musuh kita bukan istri, bukan suami, bukan anak-anak, bukan orang tua, bukan adik kakak, bukan tetangga, bukan sahabat, teman dan lain-lain. Musuh kita adalah penguasa di udara, pemerintah-pemerintah di udara, penghulu-penghulu malaikat di udara. Saudara, setan-setan iblis itu musuh kita. Dialah yang menanamkan kehancuran di hidupmu. Dialah yang merusak rumah tanggamu. Dialah yang mengambil semua kebahagiaan Anda. Dia yang menghancurkan masa depan saudara. Dia yang membuat engkau sakit. Dia yang membuat engkau menderita. Dia yang membuat engkau tersiksa. Itu musuh kita. Maka firman Tuhan ajar kita, mari kita angkat pedang roh. Lawan dia. Amin. Haleluya. Dengar saya mau katakan, kita punya senjata. Senjata kita adalah pedang roh. Firman Tuhan sudah kasih kepada kita. Kita pakai enggak ini saudara? Ketika kita alami masalah. Sering kita lupa kita punya senjata ini. Saya mau katakan mari kita pakai ini ketika kita dalam masalah. Inilah yang nanti akan mematahkan semua siasat dan semua tipu daya iblis. Yang penting kita pakai ini. Terkadang kita lupa kita punya firman. Kita punya kemampuan untuk memuji Tuhan. Kita punya kemampuan untuk menyembah Tuhan. Kalau dua ini kita gunakan dalam peperangan rohani, saya jamin 100% kita menang. Pasti. Apapun masalah kita. Apapun dosa yang nanti akan membuat kita hancur. Kekalahan banyak orang Kristen adalah ketika dalam peperangan mereka lupa
bahwa mereka punya pedang. Dan pedang ini adalah pedang roh. Firman Tuhan yang kuat dan luar biasa. Tuhan mau kita gunakan ini, saudara. Kita memiliki iman yang kokoh. Paulus bilang kita diperlengkapi. Kita sudah diperlengkapi dengan senjata perang. Saudara gunakan tidak? Saudara? Kalau anak Tuhan dia punya ini, saudara, ketika dapat masalah dia lawan. Dia lawan sendiri. Dia tidak perlu mau telepon sana sini, dia lawan sendiri karena dia tahu dia punya firman. Maka saya mau katakan sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus memperkaya pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan. Bagaimana kita memperkaya pikiran hati kita dengan firman Tuhan? Kita jarang dengar firman contoh. Atau kita tidak pernah baca Alkitab. Saudara baca Alkitab di rumah tidak? Ya tidak ada yang mau jawab pasti ya. Saudara yang tahu lah. Membaca firman Tuhan memberikan engkau sukacita. Membaca firman Tuhan membuat hatimu damai. Membaca firman Tuhan memberikan pengharapan kepada saudara. Membaca firman Tuhan engkau diberikan kekuatan. Dan membaca firman Tuhan itu sehat. Sehat saudara. Ada survei. Orang yang membaca rajin baca firman Tuhan hidupnya sehat-sehat. Jarang sakit. Betul saudara. Ya, orang yang membaca firman Tuhan, Tuhan kasih hikmat banyak. Orang yang rajin membaca firman Tuhan, dia memiliki kemampuan-kemampuan rohani yang besar. Karena di pikirannya, di hatinya banyak firman. Sehingga ketika iblis mau menyerang dia tangkal dengan firman. Ketika ada masalah, dia tahu apa yang dia lakukan. Karena dia punya firman. Saudaraku yang kasih, firman juga menimbulkan iman. Karena Paulus berkata iman timbul dari pendengaran akan firman. Bohong orang bilang dia punya iman tapi tidak dengar firman. Bohong kalau orang bilang dia imannya besar sementara dia tidak pernah masuk gereja. Itu bohong besar. Karena iman bisa muncul, iman bisa tumbuh, iman bisa timbul apabila kita rajin mendengar dan baca firman Tuhan. Saudara, sekarang firman Tuhan gampang. Di handphone ada, Anda ada firman Tuhan. Tidak perlu saudara kemana-mana bawa Alkitab lagi. Betul tidak saudara? Saudara sambil kerja di kantor atau di mana. Saudara tinggal buka aja di situ. Di handphone saudara. Orang pikir mungkin Anda lagi Facebook atau apa. Padahal sementara baca Alkitab. Iya kan? Artinya saudara tidak terlalu menyolok. Tidak usah bawa-bawa begini. Saudara lihat teknologi mempermudah. Teknologi siapa yang ciptakan? Ya Tuhan. Mari kita manfaatkan teknologi sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Nah apa-apa dong kita bawa handphone. Di situ adalah kita baca saudara. Nah saudara yang kekasih. Saya kembali ke Mazmur tadi. Lihat luar biasa firman Tuhan. Tuhan mau kita memiliki ini. Kita punya firman Tuhan. Dan ada pujian. Ada pengagungan Allah di dalam kerongkongan kita. Kita melakukan perkara-perkara besar. Ayat 7 bilang. Kenapa kita harus pujian, harus punya pujian, penyembahan dan firman. Ayat 7 berkata untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, jadi pujian penyembahan. Firman Tuhan itu dia melakukan pembalasan kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa ini maksudnya adalah bangsa-bangsa. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Adalah kerajaan-kerajaan gelap. Kerajaan-kerajaan kuasa iblis. Itu yang dikalahkan. Bahkan dikatakan di ayat ini untuk membelenggu raja-raja mereka. Pujian penyembahan. Firman Tuhan sanggup dan mampu membelenggu setiap siasat dari raja-raja setan. Bisa. Iblis ini dia punya struktur organisasi bagus. Di tiap wilayah ada penguasa teritori. Saudara. Di Bitung ada penguasa teritori. Di Minut ada penguasa teritori. Di Manado ada penguasa teritori. Mereka terstruktur. Nah kita mau lawan pakai apa? Apalagi kalau kita penakutnya minta ampun. Di rumah malam saja di dapur ada tikus yang jatuhkan piring kita pikir setan. Padahal tikus baru jatuhin piring. Nah bagaimana kita mau lawan yang begini-begini saudara. Tapi saya percaya kita disediakan fasilitas oleh Tuhan. Itulah pujian penyembahan dan firman Tuhan.
Ini tidak boleh lepas. Tidak cukup kita memuji Tuhan, tapi kita harus punya firman. Kita harus punya firman, tapi kita butuh pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Pakailah mulutmu, pakailah kerongkonganmu, pakailah tenggorokanmu untuk menyenangkan Tuhan. Dan jangan sampai tercemar tenggorokan kita. Mulut yang sama kita pakai muji Tuhan, mulut yang sama di luar kita pakai maki-maki orang. Kita pakai fitnah-fitnah orang. Kita pakai ceritakan orang yang tidak baik. Bukan itu yang Tuhan mau. Jadilah orang Kristen, anak Tuhan yang memang mulutnya penuh dengan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Daud berkata, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Allahku. Terkadang mulut kita ingin memuji Tuhan. Tetapi saudara, kadang-kala bukan pujian penyembahan yang kita keluarkan kepada Tuhan. Tapi kita memuji diri sendiri. Ya kan? Kita lebih suka memuji diri sendiri pada memuji Tuhan. Tapi hari ini saya mau bilang, mari kita memuji Tuhan. Dampak dari pujian penyembahan mampu kalahkan musuh berlapis-lapis. Saya akan kasih tunjuk kepada saudara satu kisah peperangan yang sangat tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena peperangan ini terjadi antara orang-orang kafir dengan bangsa Israel. Orang-orang kafir ini datang dengan senjata perang. Sementara bangsa Israel cuma datang dengan pujian. Mereka cuma datang dengan menyanyi saja. Mereka menang. Mari kita lihat. 2 Tawarik pasal 20. Saudara. 2 Tawarik pasal 20. Kita lihat kronologisnya sebetulnya. Jadi satu ketika Yosafat sebagai raja Israel didatangi oleh musuh Bani Moab, Bani Amon. Orang-orang Meunim, mereka datang ingin menyerang Yosafat takut saudara. Meskipun dia dekat dengan Tuhan. Itu dicerminkan di ayat yang ketiga. Ayat ketiga dalam 2 Tawarik pasal 20. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yosafat menjadi takut. Jadi kalau Anda takut dengan COVID, biasa. Kalau Anda takut ketika ada masalah itu, memang begitu manusia kita. Tetapi setelah kita takut, apa yang kita lakukan? Keputusan apa yang kita ambil? Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Di saat kita terdesak, di saat kita terpuruk, di saat kita tidak bisa buat apa-apa, mari kita datang cari Tuhan, saudara. Jangan cari manusia. Ini yang dilakukan oleh Yosua, dia datang cari Tuhan. Dia kumpulkan orang-orang Yehuda bangsanya. Dan lihat ayat yang ke-9. Dia berdoa sama Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, kayak COVID penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiam di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Jadi Yosafat kumpul semua rakyat Yehuda datang di bait Allah. Mereka di sana mereka berdoa. Mereka memohon kepada Tuhan. Dan satu kekuatan iman yang dimiliki oleh Yosafat. Apa yang dia bilang kepada Tuhan. Ketika malapetaka menimpa kami. Apakah itu pedang? Apakah itu penghukuman? Apakah itu penyakit sampar? Apakah itu kelaparan? Satu prinsip dia. Kami akan berdiam di muka rumah ini. Di mana itu? Di bait Allah. Kami akan berdiam di muka rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu. Kami akan berseru kepadamu. Tidak bisa kemana-mana lagi. Di muka rumah ini dan kami berseru kepadamu. Dia berkata di sini. Dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Artinya selama Tuhan belum mendengar dan menyelamatkan. Selama Tuhan belum bergerak. Selama itu mereka tetap berseru kepada nama Tuhan. Haleluya. Selama Tuhan belum bergerak menolong saudara. Selama itu Anda harus konsisten. Tetap tunggu lawatan Tuhan. Tunggunya di mana? Di bait Allah. Haleluya. Tunggunya di mana? Di kaki Tuhan. Di mana kita tunggu? Di hadirat Tuhan. Ada lagu lama. Di kaki Tuhan ku taruh hidupku. Di kaki Tuhan ku taruh hidupku. Ku mati dan hidup katanya. Bagimu oh Tuhanku. Saudaraku yang kekasih. Ini yang dilakukan oleh Yosafat dan bangsanya. Kami akan tunggu engkau di sini. Sampai engkau datang dan menyelamatkan kami. Artinya selama Tuhan tidak datang.
tetap mereka konsisten ada di bait Tuhan. Tetap mereka menyembah Tuhan. Tetap mereka memuji Tuhan. Tetap mereka menjadi anak Tuhan. Sekali percaya tetap percaya. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak berubah apapun masalahnya. Saudara yang kekasih, ini kekuatan iman. Ini yang dimiliki oleh Yosafat dan bangsanya. Dan kita lihat saudara, hal yang sangat luar biasa yang terjadi kepada mereka di saat kesesakan yang besar. Di saat tekanan yang luar biasa, Yosafat tetap percaya kepada Tuhan. Kita lompat ayat 12. Dia berkata begini di ayat 12 di 2 Tawarik pasal 20. Ya Allah kami, tidakkah engkau menghukum mereka? Dia sudah minta Tuhan hukum mereka. Hukum orang Ammon, hukum orang Moab, hukum orang Meunim yang akan menyerang kami. Dia minta supaya Tuhan menghukum. Kenapa saudara? Di sini dia bilang, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Jangan lihat masalah. Yosafat tidak lihat masalah. Yosafat tidak lihat musuh. Dia tahu musuh banyak. Dia tahu musuh lengkap dengan senjata perang. Tapi matanya tidak tertuju kepada mereka. Matanya ke atas. Matanya kepada Tuhan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Berserah. Tidak bisa bikin apa lagi. Saya tidak tahu masalah engkau seperti apa hari ini. Mungkin engkau berkata seperti Yosafat, Tuhan aku tidak punya kekuatan lagi. Aku tidak sanggup lagi. Aku tidak punya daya apapun lagi. Tidak ada yang bisa mendukung saya Tuhan. Tapi saya percaya ketika mata saya tertuju kepadamu, matamu pun tertuju kepadaku. Haleluya. Kau sering bilang mata Tuhan tertuju kepada kita, memperhatikan orang benar. Mata Tuhan memperhatikan kita saudara. Tuhan tahu sampai kedalaman hatimu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Tuhan tahu ketika engkau alami masalah. Tuhan tahu kalau engkau lagi susah. Tuhan tahu kalau engkau lagi berperang hari ini. Tuhan tahu engkau tidak punya daya lagi sama sekali. Dan saya yakin saudara, dia tidak hanya tahu. Kalau kita terus percaya, kalau mata kita terus tertuju kepadanya, jangan beralih fokus. Fokus kita kepada dia. Anda lihat mujizat yang besar. Tuhan akan nyatakan buat saudara. Tuhan jawab enggak mereka? Mari kita lihat saudara. Ketika dia melakukan itu, Tuhan mulai melakukan perkara besar kepada mereka. Kita baca di ayatnya yang ke-14 dan seterusnya. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Jadi Yahasiel ini dia diurapi Roh Kudus. Kemudian dia bicara saudara. Dia bilang, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Tuhan. Amin. Dia bilang janganlah takut, ini suara Tuhan. Tuhan memakai dia bernubuat. Tuhan bicara melalui Yahasiel. Yahasiel bilang jangan takut terhadap bangsa yang besar itu. Kamu jangan takut. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah yang akan berperang. Bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang akan berperang. Kenapa Tuhan yang akan berperang? Karena kita ini anak Tuhan. Karena kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mengganti perang bangsa Israel? Karena Yosafat ambil keputusan, berpuasa, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan ada di hadirat Tuhan. Dan dia berserah kepada Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu. Saya mau beritahu kepada kita siang hari ini, kalau masalah silih berganti datang kepadamu, jadikan hatimu, pikiranmu, perasaanmu tertuju kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa tolong kita, tidak ada. Siapa bisa tolong saudara? Keluargamu, adik kakakmu. Dia bisa tolong sampai kapan? Sampai berapa banyak dia bisa tolong saudara? Dia juga punya masalah. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, dia sanggup menolong kita. Terus dia tolong kita, akan terus menolong kita. Tidak pernah bosan Tuhan tolong kita. Kalau manusia ada bosan-bosannya. Kalau Tuhan, dia hebat, dia ajaib. Dia berkata jangan takut dan terkejut karena laskar yang besar itu. Tidak usah kaget, tidak usah terkejut dan tidak usah takut katanya. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ini keyakinan. Ini pengharapan. Sebab bukan kamu yang akan berperang. Ya kalau bukan kamu yang akan berperang, ngapain takut? Ya kan? Kalau bukan kita yang berperang, ngapain kita takut? Tugas kita cukup satu, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berperang ganti kita. Nah, ini yang luar biasa saudara.
Kemudian lihat ayat 17. Saudara ya, ayat 16 dulu. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Ini firman Tuhan. Turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah. Di muka padang gurun Yeruel. Ayat 17. Dalam peperangan itu tidak usah kamu bertempur. Kamu datang tapi nggak usah bertempur. Luar biasa saudara. Berhadapan dengan musuh tapi tidak usah bertempur. Tuhan ajar kepada Yosafat bangsa Israel jangan jadi pengkhianat. Tuhan ajar kepada bangsa Israel jangan jadi pecundang. Mereka harus berhadapan dengan musuh. Saya beritahu kepada kita orang Kristen, kita harus berhadapan dengan musuh. Memang bukan kita yang berperang. Kita tidak perlu bertempur nanti Tuhan, tapi kita harus berhadapan. Artinya supaya kita tahu dan akan menyaksikan bagaimana Tuhan akan mengadakan kekalahan yang besar terhadap musuh-musuh ini. Ini tujuan Tuhan. Dan benar terjadi saudara. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Tinggal berdiri di tempatmu. Jangan kemana-mana. Tinggal berdiri di tempatmu. Di mana? Di hadirat Allah. Tinggal berdiri di sana. Jangan kita sudah dapat masalah, kita tidak berdiri di hadirat Allah lagi. Kita dalam pergumulan, kita tidak datang kepada Tuhan. Kita dalam masalah, kita datang kemana-mana, bukan datang kepada Tuhan. Tapi siang hari ini firman Tuhan bilang, tinggal berdiri di tempatmu. Di mana? Di bait Allah, di hadirat Allah. Tunggu di situ dan saksikan Tuhan bekerja melakukan perkara besar. Saudara yang kekasih, kalau Tuhan bekerja, hal yang indah, hal yang mustahil, itu jadi tidak mustahil. Karena Tuhan yang bekerja. Firman Tuhan berkata kepada mereka, jelas sekali. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah, cukup kamu lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Anak Tuhan tidak disuruh Tuhan untuk mundur dari masalah. Tapi maju selesaikan masalah. Maju selesaikan pergumulan. Dengan cara apa? Dengan cara menyerahkan kepada Tuhan. Tapi jangan lemah. Tapi jangan putus asa. Tapi jangan menyerah dengan keadaan. Datang sama Tuhan. Masalah boleh banyak tapi datang kepada Tuhan. Serahkan itu sama Tuhan dengan imanmu. Dengan percayamu kepada Tuhan. Tetapi juga dengan kekuatan firman. Saudara, ini yang dimiliki oleh bangsa Yehuda ketika peperangan ini terjadi. Dan mari kita lihat peristiwa yang sangat dramatis terjadi di sini, saudara. Kita baca ayat yang ke-19 dari pasal 20 ini. Kemudian orang Lewi dan dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah dengan suara yang sangat nyaring. Mereka Yosafat cuma memilih orang Lewi dan Bani Korah ini yang memang kumpulan penyanyi untuk menyanyi. Main musik dan memuji Tuhan. Ini aneh. Peperangan musuh datang pakai senjata, mereka cuma siapin musik dan mereka mulai memuji Tuhan. Saudara, kira-kira kalau peperangan macam hari ini terjadi begitu, wah hancur semua ini yang main musik. Kok kamu datang pakai musik? Datang menyanyi lengkap singers, ya kan? Sementara yang kita hadapi ini orang-orang dengan senjata lengkap, tapi ini kenyataan, saudara. Ini yang terjadi. Dan perhatikan firman Tuhan. Tuhan duduk di atas pujian kita. Dan ini yang terjadi, saudara. Setelah dia mengangkat, mereka mulai memuji Tuhan. Apa yang mereka katakan? Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sederhana nih pujian. Nyanyikanlah pujian bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan lihat ayat 22. Hasil dari pujian dan penyembahan. Hasil dari memuji Tuhan. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian. Ayat 22. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang di pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Wow, luar biasa. Musuhnya terpukul kalah. Siapa yang hancurkan mereka? Ya Tuhan, bukan mereka. Bukan orang-orang Yehuda. Bukan orang-orangnya Yosafat. Tidak. Karena mereka cuma memuji Tuhan. Mereka tidak berperang. Tadi di atas Tuhan bilang, kamu maju tapi tidak usah bertempur. Maju untuk memuji Tuhan. Maju untuk menyembah Tuhan. Tidak usah berperang, nanti kita yang perang. Kamu cukup memuji Tuhan. Kamu cukup menyembah Tuhan. Dengar, saya mau kasih tahu kepada kita semua siang hari ini. Kalau kita memuji Tuhan itu menstimulasi Allah untuk menghancurkan masalah kita.
Amin. Sekali lagi, ketika engkau memuji Tuhan di tengah masalah, Anda menstimulasi Allah untuk menghancurkan masalah kita. Jadi pujian penyembahan itu mendorong Allah untuk membuat kemenangan atas kita. Jadi jangan remehkan pujian penyembahan, saudara. Ada di rumah yang tengah masalah, mulai memuji Tuhan. Mulailah menyembah Tuhan. Mari kita menyanyi pujian bagi Tuhan. Amin. Karena Tuhan sanggup untuk memberkati kita lewat pujian penyembahan kita. Tuhan sanggup untuk menolong kita keluar dari setiap masalah-masalah kita. Ini yang terjadi, mereka menang, terpukul, kalah. Ayat 23, mereka baku perang. Mereka saling membunuh. Ayat 23, lalu Bani Amun, Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir. Jadi mereka dengan mereka saling bunuh. Hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Tuhan bikin kacau. Akhirnya mereka dengan mereka yang saling membunuh. Mereka tidak buat apa-apa kepada bangsa Yehuda. Tuhan lakukan cara Tuhan. Tuhan lakukan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Maka itu saya mau katakan kepada kita siang hari ini. Ini aja peperangan fisik. Asli Tuhan melakukan perkara yang luar biasa. Apalagi cuma peperangan iman kita. Anda berperang dengan apa? Penyakitmu, dengan masalah ekonomimu, perbulan keluargamu, rumah tanggamu. Percayalah, kalau engkau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyanyi dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau akan keluar sebagai pemenang. Biarlah pujian penyembahan kepada Allah ada dalam kerongkongan kita. Haleluya. Dengan penyembahan, dengan pujian, saudara akan lihat mujizat. Dengan firman Tuhan engkau akan lihat kemenangan. Perangilah setiap masalah, perangilah setiap persoalan dengan memuji Tuhan dan dengar firman Tuhan. Pegang firman, saudara. Firman menjadi kekuatan kita. Firman menjadi jalan keluar dalam hidup kita. Firman menjadi jaminan kemenangan buat kita yang percaya. Dua ini kita miliki. Pujian penyembahan, firman Tuhan cukup untuk membuat kita menang atas masalah. Cukup untuk membuat kita lega. Cukup untuk menghilangkan stres. Cukup untuk menghilangkan tekanan-tekanan. Cukup untuk membuat kita bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, dalam pergumulan hari ini, sudahkah Anda memuji Tuhan hari ini? Seperti iklan, sudahkah Anda minum hari ini? Sekarang saya tanya, sudahkah Anda memuji Tuhan hari ini? Haleluya. Sudah, tadi kita sudah memuji, tetapi kita akan menyembah Tuhan lagi saat ini. Saudara siap untuk menyembah Tuhan? Haleluya. Kita percaya hadirat Tuhan ada di sini. Dia siap untuk memberkati dan menjamah kita semua. Mari saya undang pemain musik. Kita ada di hadirat Tuhan. Saya yakin Tuhan akan memberkati kita semua. Saya percaya kasih Tuhan yang besar akan mengalir di tempat ini. Akan membuat engkau bersuka cita. Akan menenangkan hidupmu. Penyembahan, pujian yang sungguh. Yang keluar dari relung hatimu. Akan membuat sorga bergetar, saudara. Haleluya. Membuat sorga bergetar. Dan Tuhan akan datang untuk menolong kita saat ini. Haleluya. Ku rasakan kehadiran. Ku rasakan. Ku rasakan kehadiran. Ku rasakan. Haleluya. Haleluya. Rasakan hadiratnya. Rasakan hadirat Yesus. Rasakan hadirat Roh Kudus. Terima lawatan Allah. Terima jamahan Tuhan. Terima sekarang. Rasakan hadirat Allah. Mengalir. Haleluya. Haleluya. Nikmati hadirat Yesus. Nikmati hadirat Roh Kudus. Nikmati sekarang. Rasakan lawatan Allah. Rasakan jamahan Tuhan. Rasakan kuasa Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapak terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus. Kalau kesempatan ini Tuhan kami bisa merasakan
hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Kekuatan kesehatan yang ada dalam tubuh kami Tuhan. Kami percaya ini semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kesempatan yang kami rasakan Tuhan, kami bisa memuji, kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kau begitu baik. Terima kasih. Dan setiap pribadi kami Tuhan, kami ada masalah Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Dengan Yesus. pujian penyembahan kami Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, Terima kasih Tuhan. untuk memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami akan membawakan korban persembahan yang pertama dan kedua. Kiranya Tuhan tolong memberkati Amin. mata pencarian kami Tuhan dan mata uang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, ada sukacita, amin. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu tanggung tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, tanpa kasih. Kasih Yesus mengantar aku dan menghibur aku, menyenangkanku. Tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengantar aku melayani Tuhan dan bersama lebih melingkupi saya selama-lamanya. Oh, dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengantar aku dan menghibur aku, menyenangkanku. Tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengantar aku melayani Tuhan dan bersama lebih sungguh. Layani Tuhan dan bersama lebih sungguh. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Franky. Bersamamu Bapa, ku lewati
Kami percaya kuasa-Mu menjadi bagian kami, kelimpahan sukacita, kelimpahan anugerah menjadi milik kami yang sudah beribadah kepada Tuhan siang hari ini. Terima kasih Bapak buat kehadiran-Mu dalam ibadah kami bersuka cita. Kami bersyukur karena Engkau menjamah melawat kami semua. Tidak ada yang terlewat. Dari yang paling muda sampai yang paling tua. Dijamah di dalam nama Yesus. Kami percaya semua kami Tuhan dijamah dan dilawat Tuhan. Kami pulang dengan sukacita, dengan kemenangan, dengan harapan-harapan baru di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami percaya pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Bahkan sudah menyenangkan hati-Mu. Persembahan-persembahan kami juga diberkati Tuhan. Kami terus berdoa biar Engkau semua memberkati sidang jemaat Tuhan. Dimanapun berada. Engkau jaga, lindungi, sertai. Ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Ada yang dalam kekurangan Engkau cukupkan. Dalam Tuhan pergumulan, dalam peperangan iman, berikan kemenangan, berikan terus sukacita, dalam pengharapan-pengharapan baru dalam Tuhan, sehingga mereka akan melihat kemuliaan yang besar Tuhan nyatakan. Terima kasih banyak Bapak, berdoa Tuhan Yesus, memberkati semua jemaat dalam segala upaya mereka, dalam pekerjaan usaha mereka, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan. Kami tolak segala kerugian, kebangkrutan, kesialan, kemalangan, biar sukses diberkati kehidupan jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Sampai rumah-rumah mereka dijaga, lindungi Tuhan. Kami tolak pencurian, perampokan, kebakaran dalam nama Yesus. Biar perlindungan dari Tuhan menjadi bagian semua jemaat Tuhan. Dimanapun berada, usaha pun mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Kami berdoa buat Tante Non Cek Sibi yang masih sakit di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan lawat siang hari ini di dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat dan kuasa Tuhan. Biar demi kemenangan yang sempurna dari Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja di dalamnya dan mendatangkan anugerah Tuhan yang sempurna. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Kami akan pulang sebentar. Sertai perjalanan kami jauh dekat, berjalan kaki, berkendaraan. Semua dituntun, ditolong Tuhan. Kami boleh tiba dengan selamat di rumah masing-masing. Bahkan ibadah sepekan juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati ibadah-ibadah, ibadah rayon, ibadah wadah. Semua dalam pertolongan Tuhan. Sehingga ibadah-ibadah kami memberkati kami semua. Dan kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu buat selamanya. Terima kasih Yesus. Kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa kami. Pemerintah kami Tuhan, dari Bapak Presiden. Engkau memberkati, berikan nikmat bijaksana daripada Tuhan. Tuhan, para menteri, pejabat TNI Polri, para gubernur, wali kota, bupati, sampai ke tingkat-tingkat kelurahan desa, semua diberkati di dalam nama Yesus, diberikan nikmat oleh Tuhan. Sehingga negara ini boleh keluar dari berbagai macam krisis. Kami boleh terima kemuliaan. Banyak jiwa dimenangkan di negara kami untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Ini doa kami. Kami ucap syukur dan tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima dan bawalah berkat dari Allah Bapa, citra dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, tinggal dan menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat siang.